Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tata cara ruqyah bagian 1. 1. Harus meyakini bahwa ruqyah hanya wasilah kesembuhan. Seperti halnya berobat ke dokter, kadang obat tersebut menyembuhkan, kadang tidak. Karena kesembuhan bukan dari dokter atau peruqyah, tapi kesembuhan mutlak hanya datang dari Allah. Maka sebagai seorang hamba, kita diwajibkan tidak sombong atau bermaksiat pada Allah. Karena pada hakikatnya kita butuh Allah setiap detik. Bahkan sesuai surat Az-Zariyat ayat 56, manusia diciptakan hanya untuk ibadah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu masing-masing tanpa tuntunan syariat. 2. Berniat minta pada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya, baik penyakit hati maupun penyakit badan atau medis, ataupun karena jin. Nomor 3. Niat atau minta pada Allah agar saat meruqyah tidak kesurupan, karena niat sangat penting. Juga minta pada Allah agar proses kesembuhannya mudah, tanpa reaksi pusing atau sakit di badan. Misalnya hanya keringat dingin atau reaksi seperti kesemutan yang keluar dari ujung badan, ingin buang air besar atau buang air kecil, dan reaksi badan menjadi lebih enak. Bahkan jika hanya mendengarkan ayat tanpa diniatkan ruqyah, kadang ayat tersebut berefek menyembuhkan, kadang tidak berefek. Nomor 4. Beristighfar dan taubat nasuha dari segala dosa. Bertaubat dari segala bentuk kesyirikan. Silahkan pahami buku-buku tauhid. Nomor 5. Tidak melakukan kemaksiatan, karena maksiat membuat terhalang dari terkabulnya doa. 6. Tazkiyatun nafas, yaitu mensucikan hati dari segala bentuk penyakit hati, baik hasad maupun cinta dunia yang berlebihan dan lain-lain. 7. Sangat yakin bahwa Al-Quran sebagai syifa atau sarana kesembuhan. Kalau masih ragu dengan ini, biasanya ruqyah tidak manjur. Adapun penyembuh mutlak adalah Allah. 8. Mengetahui manfaat ruqyah di surat Al-Isra ayat 82. Untuk segala penyakit, baik penyakit medis, gangguan jin, maupun penyakit hati, terkena ain, bahkan untuk kecantikan atau awet muda. 9. Semakin sering dan banyak ruqyahnya, maka kemungkinan sembuh semakin besar. Karena ruqyah hakikatnya adalah berdoa, apalagi iman kita yang tidak sekuat sahabat, dan juga jika parah penyakitnya. 10. Untuk sembuhkan COVID juga bisa, apalagi COVID berhubungan dengan imun yang mengarah pada harus stabilnya kondisi hati seseorang. 11. Jika taubat setengah-setengah, biasanya penyakit pun sembuhnya setengah, tidak total. 12. Jika berhubungan dengan menzolimi manusia, harus segera minta maaf sebelum proses meruqyah. 13. Zikir pagi petang, adab sebelum tidur harus rutin dijalankan. Juga terus berdoa kepada Allah untuk kesembuhan. 14. Setelah tahapan 1-13 di atas, barulah mulai proses meruqyah. Karena 13 poin di atas adalah faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan ruqyah. Kalau dibuat persennya, yaitu 70% faktor keberhasilan ruqyah. Karena tanpa tazkiyatun nafas atau pensucian akidah dan akhlak terlebih dahulu, ruqyah akan sulit berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.